Oke bosku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Dayat Sobreker Motor dari kota Cilegon, Banten. Di kesempatan pada pagi hari ini, umumnya pada tanggal 28 April tahun 2021 kita ada sebuah kiriman paket 2, dan kita langsung saja kita akan coba lihat isinya. Oke bosku, jadi di sini ada sebuah pesan untuk saya ya. Sok baru tapi dipakai keras banget, minta dibikin empuk buat harian kerja. Kalau mau boncengan sama istri bisa nyaman ya om. Oke. Nah, jadi ini permasalahan dari yang punya, katanya keras banget ya, pengen dibikin empuk soknya. Ini adalah sok RCB. Oke, ini adalah bentuk daripada sok RCB yang terbilang katanya keras. Oke, nanti kita coba bongkar. Ingat, di sini ada tulisan ya, sok baru tapi dipakai keras banget. Kita lanjut lagi ke yang ini. Oh, di sini sudah dikasih uang jasanya. Ini kemungkinan uang jasa di amplop ya. Dan ini ada alamat untuk kirim balik. Dan ini adalah isinya. Kita lihat sobreker apa isinya. Oke, isinya adalah sok ISS, kita lihat. Nah, buat semua, disinilah keluhan daripada sok ISS. Semakin pemakaian lama dan semakin akan terjadi pada kebocoran di bagian karet bleeder. Nah itu ya, itu rembes. Jadi kita bongkar kayak kemarin ya, sok ISS. Kita sudah ganti oil sealnya. Dan setelah kita ganti, kita juga harus mengganti karet bleedernya yang di sini. Mengakalin intinya ya, mengakalin supaya tidak bocor di bagian ini. Kalau masih bocor kayak gini, dari sini tidak bocor dan akan berimbas juga yang bermasalah di sini bagian bleeder. Jadi tidak bisa kita servis sudah beres. Kita harus cek dalam waktu sehari setelah pergantian bleeder apakah masih keluar olinya atau tidak. Itu adalah cara kerja untuk membetulkan atau memperbaiki daripada sok ISS. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke bosku, kita akan mulai dari prosesnya. Prosesnya adalah shock new ya. Ini adalah kiriman dari Manado. Dan untuk pembukaan paket kita tidak sempat videokan. Dan ada juga shock KTC yang terparah juga. Sudah langsung saya rakitan saja, jadi tidak sempat saya videokan. Jadi ini adalah shock DBS Premium yang new, yang dibeli di toko online lewat Shopee dan dikirim langsung ke alamat saya. Dan ini adalah proses untuk kita sesuaikan lagi. Jadi shock baru itu tidak bermasalah sebetulnya. Jadi kita hanya menyesuaikan, mengganti oil seal dan merefill yang tadi SIM ada 10 biji misalkan, kita bisa kurangi 5 untuk penyesuaian daripada bobot konsumen yang hanya sekitar beratnya 50 kilo. Jadi beginilah prosesnya daripada shock new, shock DBS Premium kepunyaan NMAX. Mungkin kalian bisa melihat di sini di video ini. Jadi
Dia mempunyai karakter ya, karakter oil seal yang menggunakan 1236, maksud saya 12,5 36 12. Dan untuk klik bagian bawah dia berfungsi ya, berfungsi. Dia mempunyai klik kompresi dan klik rebound pada posisi saat as kita turunkan ke bawah, dan dia akan naik asnya ke atas secara pelan. Tapi kalau kita tarik langsung dia akan loss. Jadi fungsinya dari klik kompresi itu ya hitungannya untuk mengeraskan supaya tidak bisa mantul. Tapi kalau ingin empuk meskipun keras, kita hanya bisa setting dari preload saja, settingan preload. Jadi kalau kompresi itu kita buat mati intinya. Jadi itulah karakter dari shock DBS Premium NMAX, dan itu adalah hasilnya shock new yang sudah kita upgrade. Dan kita akan coba lanjut lagi, ada shock KTC yang sudah pernah digarap dan shock Tiger. Dan ini adalah bagian shock KTC ya, yang sudah pernah diservis, tetapi terus-terusan bocor katanya, sampai seperti ini kondisi pas saat pengiriman ke alamat saya. Dan ada juga shock RCB yang masih sangat new tapi sangat keras. Sebetulnya dalam masalah-masalah hal di persobrekan ya, atau masalah suspensi, sebetulnya tidak ada masalah ya, namanya perakitan pabrik kan semua sesuai prosedur seperti itu. Sedangkan kita pengguna ataupun pemakai kadang bobotnya itu sangat berbeda-beda, jadi kita harus menyesuaikan lagi. Itulah jadi intinya. Dan ini juga ada shock DBS Premium juga kepunyaan Matic, yang kita menggunakan oil seal yang bisa dibilang lebih awet ketimbang bawaannya, karena sering terjadi pada shock DBS Premium Matic ini sering bocor ya bosku. Berbeda dengan shock DBS Premium kepunyaan Aerox NMAX PCX. Kenapa sedemikian? Dikarenakan oil sealnya berbeda bosku. Jadi untuk Matic ini dia menggunakan oil seal ya, hitungannya satu biji oil seal USH, makanya gampang mudah bocor. Dan ini saya sudah custom dan sudah saya rubah juga menggunakan as daripada 12,5. Mungkin untuk video sebelumnya sudah ada, sudah saya upload juga cara pembuatannya dan perakitannya dan oil seal apa saja yang saya gunakan. Dan ini contoh daripada oil seal Ninja 2,5 yang saya aplikasikan di shock DBS Premium Matic. Beginilah cara prosesnya. Itu adalah bagian as yang apa ya, saat kita posisi klik kompresi kita fullkan ke arah hard ya, jadi dia baliknya seperti itu, agak lambat. Nah itu adalah bentuk daripada seal Ninja 2,5 yang saya aplikasikan di shock DBS Premium Matic. Dikarenakan memang banyak terjadi, sering konsumen saya mengeluhkan cepat bocor shocknya. Jadi cara solusinya ya seperti itu bosku. Jadi kita harus aplikasikan supaya lebih awet lagi. Dan ini juga kita sudah rubah juga bagian daripada pistonnya, merubah supaya sesuai dengan bobot pengguna ataupun konsumen yang mempunyai daripada shock DBS Premium ini. Dan ini adalah proses daripada pengisian gas setelah kita mengganti oil seal daripada shock KTC Extreme juga kepunyaan NMAX. Ini sudah beberapa kali diservis, tapi bukan di tempat saya bosku, dan keadaannya juga sudah saya videokan di video ini. Jadi sebelumnya itu memang sangat terbilang parah ya bosku, tapi alhamdulillah cuman fisik saja, dan bagian kondisi shaft itu aman, cuman di rumah sealnya saja yang hancur. Dan begitulah hasilnya.
Dan kita akan coba lanjut lagi daripada shock RCB yang sangat keras katanya bosku. Shock masih new tapi sangat keras. Lihat, kita hanya mendorong menggunakan jari manis bosku ya. Kalau kata orang sini jempol lah. Itu masih bisa kedorong saat kita tekan, berbeda dengan sebelumnya. Mungkin kalian bisa melihat di video ini. Nah, seperti itu ya, tanpa tenaga. Nah, itu akan sangat empuk sekali, dan shock ini akan digunakan untuk harian bosku. Jadi misalkan bobotnya sangat berat, kita tinggal setting saja dari settingan preloadnya. Dan kita akan coba lihat proses daripada shock Tiger Evo. Dan ini adalah kondisi bagian-bagian daripada shock Tiger Evo. Seperti itu kondisi tabungnya. Nah, banyak tanah dan satu yang sudah kita bersihkan. Di sini ada 2 pasang bosku. Yang satu pasang itu adalah merek dari SKR. Dia menggunakan piston daripada shock Air King, dan yang original adalah Tiger. Untuk perbedaannya, shock Air King dia menggunakan oil seal 1028 13,4, sedangkan shock Tiger dia menggunakan 1030 13,4. Itu adalah perbedaannya. Jadi untuk Air King diameternya lebih kecil, dan ini adalah bekas garapan ya bosku. Jadi seperti itu kondisinya ya, hancur. Sampai sekarang pun belum saya garap ya bosku, baru saya bongkar dan masih dalam proses. Dan ini kita akan coba perakitan seperti ini bosku ya, cara pengkelingannya atau menutup kembali bagian rumah seal yang sudah terpasang oil sealnya seperti ini. Jadi kita ada alat khusus bosku. Jadi untuk kerjaan yang mau dipotong ataupun tidak, itu tergantung kerjaan kita bosku. Jadi tidak ada salahnya kalau kita main potong saat membuka kelingannya, ataupun saat kita menutupnya menggunakan palu, kita lempit ya, kita lempit kata orang sini, kita tutup kembali gitulah. Tapi di sini saya menggunakan alat kelingan Tiger. Itu khusus alatnya, ada alat buat Supra, Mio, Beat, Air King, Tiger, variasi dan lain-lain bosku. Dan ini adalah hasil akhirnya bosku. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya bosku, setelah proses, dan kita akan kirim ke alamat yang punya masing-masing. Oke bosku, cukup sekian dulu video dari saya, dan masih banyak lagi video-video selanjutnya sampai saat ini, dan kita akan coba nanti buatkan lagi videonya. Semoga yang menyukai video saya, jangan lupa kalian like, subscribe video saya, semoga bisa menjadi hikmah dan bermanfaat. Oke, terima kasih banyak.